menganiaya murid-muridku, berarti sama saja engkau menganiaya saya. Kristen ini adalah narasi liar, inginkan anak manusia ini menjadi Tuhan. Tapi nggak apa-apa, karena Anda Kristen. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Bensa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Apakah Kristen melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan? Yesus itu di dalam Galatia 4 nomor 4, dia adalah Bani Israel, Ben Yehuda yang kemudian takluk kepada hukum Taurat. Artinya apa? Tunduk berserah diri kepada hukum Taurat. Itulah Yesus. Nah, kemudian kabar gembiranya adalah barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku katakan kepada mereka. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya kelak. Nah, kabar gembiranya kemudian adalah hidup kekal itu adalah mereka yang mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal aku yang engkau utus. Berarti kabar gembiranya adalah la ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Itu kabar gembiranya yang Yesus ajarkan, karena Yesus konon katanya adalah kabar gembira. Apa yang dikabarkan oleh Yesus? Keselamatan itu hanya bisa diperoleh dengan dua cara, dengan satu cara. Yang pertama, menyembah Tuhannya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan mengikuti Yesus sebagai utusan Tuhan. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Kalau kita percaya kepada kabar gembira yang diberitakan oleh Yesus, maka kita harus percaya bahwa dia diutus hanya kepada domba yang hilang. Apakah teman-teman Kristen ini adalah domba yang hilang? Sejak kapan teman-teman Kristen di Indonesia ini punya keturunan dari Yakub? Domba itu adalah Bani Yakub. Domba yang hilang adalah keturunan Nabi Yakub yang kemudian berpencar dari Yerusalem menuju kepada seluruh penjuru bumi. Itulah Bani Yakub, itulah domba-domba yang hilang, yang harus menerima Yesus sebagai utusan kepada mereka. Jadi kabar gembiranya apa? Kabar gembiranya adalah menerima Yesus sebagai utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Demikian. Silakan Sensei. Oke, terima kasih. Jadi kabar gembira yang Yesus sampaikan ya, bahwa siapa yang percaya kepadanya akan hidup kekal, ya. Itu kabar gembira ya. Kemudian dia akan memberikan hidup kekal. Dia bilang percaya aja pada Yesus, hidup kekal. Kemudian kamu meminta atas namaku. Itu kita bisa lihat di Yohanes 14 ya, ayat 14. Kalau mau minta tidak kepada siapa aja, nggak bilang ke Bapa, kepada Dia. Kalau mau berdoa kepada Dia juga, itu di Yohanes 16 ya, ayat 27 ya. Jadi kemudian yang Yesus ajarkan, kabar gembira yang dia sampaikan adalah dia adalah kebangkitan dan hidup. Itu kabar gembira, itu firman yang disampaikan ya. Kemudian kabar gembira juga, dia adalah roti yang turun dari surga. Siapa yang memakan roti dia akan hidup kekal. Makan dalam arti dia sudah kasih contoh aplikasi daripada makan roti itu, yaitu bukan roti dia bilang kan makan dagingnya. Itu dagingnya itu bisa diumpamakan roti yang kita makan, atau makanan kita sehari-hari harus kita ucap syukur dalam nama Dia. Nah, kira-kira gitu ya. Kita akan hidup kekal. Minum apa semua yang kita minum dianggap adalah darah pengorbanannya Dia. Mau minum air itu kita anggap darah Yesus yang telah ditumpahkan di Bukit Golgota. Itu sebagai ini aja kan, perumpamaan aja ya. Seolah-olah itu ya, apa yang kita minum itu adalah darahnya Dia. Seolah-olah apa yang kita makan adalah dagingnya Dia. Yang dia bilang adalah roti. Dagingnya itu dia bilang roti yang turun dari surga. Itu kabar gembira. Jadi apa-apa saja yang kita makan dalam nama Yesus, mau nasi, kita bilang terima kasih Yesus. Ini adalah dagingmu, tubuhmu yang kau telah pecah-pecahkan dan kau serahkan buat kita. Itu buat manusia maksudnya ya. Kita makan dengan mengucapkan itu, terima kasih Yesus, ini adalah dagingmu, atau ini roti yang turun dari surga. Kita anggap itu yang Yesus ajarkan pada waktu perjamuan terakhir kan. Bukan dagingnya itu yang dia kasih, atau darahnya dia tusuk kasih di gelas
Bukan kan? Nah, itu roti yang dia pecah-pecahkan, itu dianggap adalah tubuhnya dia. Itu kabar gembira juga. Jadi kita dengan makan aja apa yang kita ucapkan, ini adalah tubuh Yesus, hidup kekal. Ya itu. Jadi nggak susah-susah, nggak perlu kita banting tulang untuk apa, ngabisin waktu untuk kesana kemari untuk sujud atau sembah apa segala macam. Cukup aja bilang dalam nama Yesus. Kemudian kamu kalau mengusir setan dalam namaku. Kemudian di Lukas 24 ayat 47 ada satu lagi. Dalam namaku ada pertobatan dan pengampunan dosa dalam nama Yesus. Kita mulai, kamu adalah saksi-saksiku, mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Itu dibilang di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kemudian dibilang Yesus hanya untuk orang Israel. Baca Matius 24 ayat 14. Injil harus disebarkan ke seluruh dunia. Yohanes bukan Matius 28 aja. Matius 24 sudah mengatakan itu. Kemudian di Matius 24 25 tentang kedatangannya dia. Bahwa tanda-tanda untuk hari kiamat itu tentang kedatangannya dia. Dia akan menjadi hakim. Ya. Sebab dia bilang semua sudah diserahkan kepada dia. Nah, yang namanya semua, ya, kemudian dia juga bilang di Yohanes 16:15 ya. Semua yang milik Bapa, semua yang Bapa punya adalah punya dia. Punya dia adalah punya Bapa. Di Yohanes 17 ayat 10, semua milik Bapa adalah milikku. Tuh. Jadi dia menyatakan itu sebenarnya, itulah caranya dia menyatakan bahwa dia itu sederajat, tidak lebih tinggi, tidak lebih rendah daripada Bapa itu. Ya. Nah, jadi orang Kristen berpegang situ. Ngapain kita mau ke siapa-siapa, mau meminta kepada Yesus saja? Dia nggak bilang meminta kepada Bapa, tidak. Kalau kamu meminta kepada Bapa dalam namaku, dia akan kasih, atau minta kepada Bapa dalam namaku akan kuberi. Nah, kira-kira gitu. Jadi ke orang Kristen santai aja. Gak mau susah-susah banget. Saya minta apa-apa aja rezeki, minta sama Yesus. Dia bilang minta sama dia. Saya nggak susah berdoa dalam nama Yesus. Iya, baik. Jadi ketika poin daripada kabar gembira itu, siapa yang percaya kepada Yesus akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, disinilah perlu penyelidikan yang seksama gitu ya. Apa penyelidikan itu? Yesus ini mau dipercaya sebagai apa? Itu dulu poinnya. Yesus maunya dia dipercaya sebagai apa dulu? Itu yang pertama. Yesus ketika mengajar, siapa murid-muridnya dulu? Jangan sampai muridnya adalah Bani Israel dan bukan Kristen. Jangan sampai materi-materi pembelajarannya itu diplesetkan sama yang bukan muridnya, kan gitu. Karena Yesus hanya mengatakan eis dalam bahasa Yunani. Eis itu artinya aku khusus diutus hanya kepada domba yang hilang. Kristen yang percaya dia sebagai Tuhan itu bukan domba yang hilang. Itu adalah di luar Yahudi, di luar domba, yang kemudian mengaku sebagai domba. Ini kita harus jeli melihat. Kita harus benar-benar seksama meneliti itu. Barang siapa yang percaya kepadaku, percaya Anda ini Yesus, mau dipercaya sebagai apa sih? Menurut Yesus, dia harus dipercaya sebagai utusan Tuhan. Titik. Tapi Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Mu di sini adalah Bani Israel. Penyesat itu mengajarkan apa? Aku Yesus adalah Tuhan. Di mana tertulis? Lukas 21 nomor 8. Jangan kau percaya. Jadi kalau percaya kepada Yesus, ya percaya selayaknya umat Islam. Percaya Yesus mengaku sebagai Rasul Allah, utusan Allah. Jangan seperti Kristen. Karena sejatinya mulut Kristen mengatakan percaya kepada Yesus. Tapi coba kita teliti. Betulkah demikian? Ternyata tidak. Kristen percaya kepada Paulus bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kalau Kristen teman kita percaya kepada Yesus, yakin dan percaya, mereka akan meninggalkan Kristen.
Karena Yesus mengatakan barang siapa yang percaya kepada aku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yohanes 14. Nah sekarang, apa yang dilakukan oleh teman Kristen? Menyembah Yesus. Kapan Yesus menyembah Yesus? Hidup bebas, merdeka, tidak punya aturan Tuhan. Siapa? Kapan Yesus merdeka, bebas, tidak melakukan hukum Tuhan? Kalau itu yang menjadi acuan, percaya kepada Yesus, melakukan pekerjaan yang aku lakukan, ya silakan mati dalam keadaan disalib. Karena Yesus melakukan pekerjaan itu. Makan darah Yesus, makan daging Yesus. Di situ adalah perjamuan kepada orang-orang Yahudi, bukan kepada Kristen yang pemakan darah, pemakan daging ini, bukan. Mohon maaf, sensei. Kenapa Yesus diminum darahnya? Dia harus tercurahkan di atas tiang salib. Kenapa Yesus harus dimakan dagingnya? Dia harus dibunuh di atas tiang salib. Padahal Yesus menyatakan, inilah darahku, itu anggur. Inilah dagingku, itu roti. Bukan dibunuh betulan, dicurahkan benar darahnya sebagai domba di atas tiang salib. Tidak. Inilah yang Yesus katakan, waspada kepada serigala yang nyamar seperti domba. Satu-satunya agama di luar Yahudi yang mengaku sebagai pengikut orang Yahudi hanya Kristen. Sekarang siapa serigalanya? Yang nyamar sebagai domba, pengikut orang Yahudi. Kristen. Inilah yang harus diwaspadai. Nah sekarang kembali kepada pola. Kabar gembiranya menurut Sensei adalah siapa yang percaya kepada Yesus. Nah sekarang kalau kita tanya Sensei, siapa yang mengajari Sensei mempertuhankan anak Maria? Sementara pola yang dibangun kabar gembira adalah percaya kepada Yesus. Kalau percaya kepada Yesus artinya percaya kepada ajaran Yesus. Bukan percaya kepada ajaran orang Farisi. Bukan percaya kepada ahli kitab. Tapi percaya kepada Yesus. Maka muncul pertanyaan, siapa Yesus menurut Yesus? Siapa Yesus menurut Yesus? Yesus menurut Yesus, dia adalah Tuhan. Di mana itu tertulis? Yesus menurut Yesus, dia adalah utusan Tuhan. Itu baru betul. Kalau kita percaya kepada Yesus, kita percaya bahwa Yesus mengatakan dirinya utusan Tuhan, maka kita dudukkan Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Jangan ditambahi, jangan lagi dikurangi. Kalau ditambahi berarti kita penyesat. Kita tidak percaya kepada Yesus, kita tidak yakin kepada Yesus berarti. Kalau yakin kepada Yesus, maka stop menuhankan Yesus. Karena Yesus datang membuktikan dirinya, sebagaimana kesaksian dalam Yohanes 5 nomor 36, tolong dicatat. Apa yang dilakukan Yesus di tengah-tengah Bani Israel, semua yang dilakukannya itu untuk membuktikan bahwa dirinya adalah utusan Tuhan. Maka kalau percaya kepada Yesus, maka wajib hukumnya mendudukkan Yesus itu sebagai Rasulullah, bukan Allah itu sendiri, bukan Tuhan itu sendiri. Demikian. Silakan dari pihak Kristen. Ya, ganti-gantian 6 menit, nanti pihak Islam 6 menit. Silakan. Oke. Jadi gini. Ganti-gantian. Tapi Bang Robert jangan dihabisin 6 menit ya, ganti-gantian sama yang lain ya. Oh ada teman saya yang silakan. Banyak. Nah, ini kan Pak Bos Meme sama Bang Mikel. Nah, saya dulu dengan Pak Juma ini, tolong. Oke, boleh silakan. Udah lama tertunda bertahun-tahun. Ya, sebentar ya. Ya silakan Pak. Ya. Jadi yang dimaksud adalah Yesus Tuhan, bukan orang Kristen yang mengatakan, bukan orang di luar Israel yang mengatakan Yesus Tuhan. Itu kita bisa lihat di Lukas 11 ya, ayat 2. Lukas 2 ayat 11 dan 12. Kemudian yang bilang Yesus Tuhan kan bukan kami ini yang di luar orang Israel yang pertama, malah orang-orang Israel sendiri ya yang mengatakan. Bahkan malaikat Tuhan yang mengatakan pertama ya, dia telah lahir lah, kita sudah tahu ayatnya. Kemudian yang bilang dia Tuhan itu murid-muridnya. Kita lihat khotbah Petrus, murid-muridnya mengaku dia adalah Tuhan. Kemudian Yesus bilang, menurut orang siapa aku? Ada yang bilang engkau Elia dan segala macam, engkau nabi. Tapi menurut kamu, menurut engkau Petrus, dia bilang engkau adalah Mesias, anak Allah. Lalu Yesus bilang apa? Bukan engkau yang mengatakan itu, Bapakku yang di surga. Nah, kita kira-kira gitu perspektif
Yahudi itu adalah Allah itu sendiri ya. Dia mau dilempar dari batu karena dia bilang gitu kan, dia anak Allah. Nah kemudian Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen. Kristen itu artinya orang. Di Yohanes 17 ayat 20 saya baca, saya nggak bisa buka Alkitab itu. Yohanes 17 ayat 20 ya. Jadi untuk murid-muridnya dan orang-orang yang mendengar apa yang disampaikan oleh murid-muridnya, itulah yang disebut pengikut Kristus. Kemudian di Markus 8 ya kalau nggak salah ya. Markus 9 ayat 42, 44 itu ya. Yang namanya pengikut Kristus itu adalah itu. Kemudian ada, kita bisa lihat juga di Yohanes 8 ayat 40 berapa itu ya. Nah itu yang namanya pengikut Kristus ya. Jadi follower ya, follower. Mana ada ajaran follower kan kira-kira gitu ya. Nah, jadi pertanyaan itu saya kira bukan pertanyaan ya. Kemudian dibilang Yesus hanya mengajarkan dia adalah utusan. Tidak semua Yesus bilang dia utusan. Dia bilang dia turun dari surga, dia datang dari surga. Dia adalah akulah kebangkitan, aku adalah roti yang hidup yang turun dari surga. Dia nggak bilang aku adalah utusan, roti utusan, tidak. Dia juga bilang aku kebangkitan dan hidup. Dia bilang aku adalah utusan untuk kebangkitan dan hidup, tidak. Dia bilang dia langsung kan. Banyak perkataan-perkataan itu yang dia sampaikan. Dia tidak melulu bilang aku utusan, tidak. Itu melihat konteks, dia berbicara kepada orang Yahudi. Tidak semua dia bilang aku utusan, tidak. Banyak sekali Yesus bilang berdoa dalam namaku, atau berdoa dalam namaku sebagai utusan. Nah, dia tidak bilang itu kan. Meminta dalam namaku sebagai utusan, tidak. Dalam namaku, dalam nama Yesus. Jadi nggak semua dia mengatakan dia utusan. Dia melihat konteks yang ngomong itu. Sedang waktu dia bangkitkan Lazarus, dia bersyukur untuk supaya orang tahu bahwa dia adalah utusan. Utusan Allah itu kan bagi orang Israel itu dianggap menyamakan diri dengan Allah itu kan. Kira-kira gitu kan. Lalu dia turun dari sorga. Murid orang-orang Israel bilang, mereka tahu dia anaknya Maria dan Yusuf kok. Ngaku-ngaku orang yang turun dari sorga. Kira-kira gitu. Ini perkataan Yesus sendiri loh. Ya, kemudian apalagi tuh? Dia adalah kebangkitan hidup. Dia bilang dia adalah dalam namanya dia ada pertobatan dan pengampunan dosa. Itu dia bilang. Kemudian di Matius 20 ayat 28 ya. Dia sebagai darahnya tubuhnya untuk menebus dosa ya. Jadi dia nggak bilang saya sebagai utusan untuk menebus dosa, tidak. Dia sebagai penebus dosa, dia bilang gitu ya. Darahnya untuk menebus dosa, bukan saya dia utus untuk darah saya untuk utusan untuk diutus untuk menebus dosa, tidak. Dia sendiri yang bilang dalam namanya dia tidak pakai ini. Jadi kalau kita melihat dia utusan itu cuma nggak semuanya. Yesus bilang dia ada. Bang Suma. Oke. Jadi narasi Kristen ini adalah narasi liar yang memang menginginkan anak manusia ini, anaknya orang ini menjadi Tuhan. Tapi nggak apa-apa, karena Anda Kristen, Anda bukan Bani Israel. Kenapa? Karena memang harus ada penyamar. Kalau tidak ada penyamar, maka tidak tergenapi kemudian ajaran Yesus itu. Di dalam Yohanes 2, 18-19, anak-anakku waktu ini adalah waktu yang terakhir. Anak-anak yang dimaksud di sini Bani Israel, bukan Kristen. Kristen itu muncul dari Roma, Yunani, ke Eropa, tembus Belanda, masuk ke Indonesia. Anak-anakku, siapa yang dimaksud anak di sini? Bani Israel, bukan Kristen. Kristen ini dianggap kafir oleh Yesus, oleh Paulus. Orang-orang yang hidup tidak bersunat menurut Paulus dalam Galatia 2, ya, nomor 8, nomor 14, itu adalah orang-orang yang hidup secara kafir. Jadi nggak mungkin yang dimaksud di sini adalah orang Kristen. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah banyak bangkit antikristus. Itulah tanda bahwa waktu ini adalah benar-benar waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita.
Saya ulang lagi ya. Memang antikristus itu benar-benar berasal dari antara kita. Antikristus ini berasal dari Bani Israel. Anti-Yesus yang akan pergi kepada seluruh dunia untuk menyesatkan banyak manusia. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk daripada kita. Berarti ada penyamar. Kira-kira yang nyamar menjadi Yahudi apakah Yahudi? Atau non-Yahudi yang seakan-akan mau dibilang Yahudi? Kira-kira yang mana ini? Yahudi asli yang nyamar Yahudi atau Yahudi KW yang nyamar Yahudi? Nah, kalau kita tanya Kristen, apakah Kristen itu agama yang benar-benar murni dari Romawi? Tidak. Mereka akan mengatakan Kristen itu dari Yahudi. Berarti penyamarnya kita udah tahu kan? Yang nyamar-nyamar domba sudah tahu kan? Yang antikristus itu sudah tahu kan? Nah, mari kita uraikan. Antikristus itu adalah tidak percaya Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Dia percayanya Yesus itu Tuhan itu sendiri, dengan berbagai macam argumentasi yang dinobatkan kepada Yesus agar Yesus itu bisa menjadi Tuhan. Sekali lagi, sensei saya yang saya hormati, Anda mengatakan bahwa orang-orang sudah memanggil Yesus itu Tuhan. Malaikat menyebut dia Tuhan, murid-muridnya menyebut Yesus itu Tuhan. Berarti sensei percaya kepada malaikat, percaya kepada murid-murid Yesus. Sementara hidup kekalnya itu adalah percaya kepada Yesus. Bukan percaya kepada malaikat, bukan percaya kepada murid, bukan percaya kepada pendeta, bukan percaya kepada gereja, bukan, tapi percaya kepada Yesus. Maka ending dari semua itu, apa yang Yesus katakan tentang dirinya, itulah yang harus dipercaya. Wahai manusia, akulah Yesus, utusan Sang Maha Tinggi. Loh, utusan Dia. Hidup kekal itu bukan mati kekal itu. Hidup kekal kebalikan dari mati kekal. Hidup kekal adalah mereka yang mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Jangan diganggu, jangan ditambah-tambah. Dan mengenal Aku yang Engkau utus. Yesus maunya dikenal sebagai apa? Utusan. Jangan dirubah, jangan ditambah, jangan menjadi antikristus, jangan menjadi penyesat. Mesias, karena Kristen ini adalah penyamar-penyamar. Mereka ini bukan pengikut, tapi pentuhan. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada orang Farisi, waspadalah kepada ahli Taurat, waspadalah kepada orang munafik. Siapa mereka ahli Taurat? Siapa mereka orang Farisi? Dialah yang mendirikan Kristen. Mari nanti akan kuberikan data kalau Anda tidak percaya bahwa Kristen ini adalah agama yang didirikan oleh orang Farisi, di mana Yesus justru minta kepada murid-muridnya Bani Israel agar waspada kepada orang Farisi, waspada kepada Paulus. Nah sekarang terakhir, 10 detik terakhir dari saya sebelum saya serahkan. Siapa Yesus menurut Yesus? Tolong, cuci otak saya dengan pernyataan Yesus itu sendiri. Jangan Anda cuci otak saya dengan pernyataan-pernyataan Paulus, pernyataan malaikat, pernyataan muridnya. Siapa Yesus menurut Yesus? Itu dulu saya ingin dengarkan dari teman-teman. Silakan. Silakan dari pihak Kristen. Ya, terima kasih. Ya, Pak Rofi dulu. Ya, silakan. Saudara Juma, bagus. Jadi orang Kristen tidak percaya Yesus utusan, tidak benar. Orang Kristen percaya Yesus itu sebagai utusan atau firman yang hidup, yang berinkarnasi ya, menjadi manusia. Utusan dalam arti dia langsung dari Allah yang diutus ya. Nah, kita nggak pernah menolak Yesus itu utusan. Dalam konteks apa Yesus sebagai utusan? Pemahaman kita tuh bisa kita bahas itu satu season yang lain ya. Nah, jadi kalau dibilang langsung diklaim bahwa orang Kristen tidak meyakini Yesus utusan, oh itu saya kira keliru. Orang Kristen sangat percaya bahwa Yesus adalah utusan. Dia sebagai nabi atau dia sebagai guru, dia sebagai apa tuh, ada berapa julukannya, kira-kira gitu. Dan dia sebagai anak Allah, nah itu.
Anak Allah itu yang ditekan, anak Allah, anak tunggal Allah itu sendiri Yesus yang mengatakan ya di Yohanes 10 ayat 36 ya. Kemudian Yesus itu kita lihat di Injil ya, Yesus yang punya malaikat loh. Nah, yang punya malaikat yang kita tahu kan Allah itu sendiri kan. Nah itu Yesus klaim dia yang punya malaikat, dia yang menyuruh malaikat. Kalau kita lihat lagi di Matius 23 ayat 23, kata dia Matius 23 ayat 44 kalau nggak salah, atau 43. Dia yang mengutus nabi-nabi, malaikat, dan para rasul, dia yang mengutus loh. Nah itu kalau kita cerdas, wow berarti nih Yesus ini bukan main-main. Lalu dia selalu mengklaim dia anak Allah yang tunggal. Itu keluar dari mulut Yesus sendiri. Ya. Di Yohanes ada banyak sih, tapi kalau mau lihat di Yohanes 3 ya ayat 16 sampai 18 ya. Kemudian orang Kristen itu semua julukan ya. Kalau saudaraku cuma baca kisah para rasul sampai selesai baru tahu orang Kristen itu. Orang Kristen tadinya mereka dijuluki adalah pengikut jalan Tuhan atau orang-orang yang percaya. Tapi setelah di Antioquia dijuluki mereka adalah Kristen ya. Itu dijuluki, itu julukan aja ya. Tapi ya bagi kami tidak penting juga itu sih. Yang penting pengikut Tuhan, follower Yesus yang setia mengikuti ajaran, percaya kepada dia adalah pemberi hidup kekal. Itu Yesus yang ngomong sendiri. Aku akan memberikan hidup kekal ya. Dia bukan nanti Bapak yang ngasih atau orang lain yang ngasih. Dia langsung yang bilang hidup kekal, dan dia akan bangkitkan orang pada akhir zaman. Dia supaya aku bangkitkan dia pada akhir zaman. Yohanes 5 mengatakan bahwa orang yang sudah mati bertahun-tahun, beribu-ribu tahun bisa mendengar suaranya, orang di kuburan mendengar suara Yesus. Siapa yang percaya terhadap suaranya akan dibangkitkan dan diselamatkan, akan mendapat hidup kekal. Itu Yesus yang ngomong. Lihat di Yohanes 5 ya. Jadi kita renungkan, kok bisa-bisanya si Yesus ini orang biasa ini kok bisa memberikan hidup kekal? Di mana semua orang mengetahui bahwa pemberi hidup kekal hanya Tuhan atau Allah itu sendiri. Nah Yesus kok berani-beraninya mengatakan dia. Jadi dasar dari orang Kristen tuh Yesus adalah Tuhan itu tidak ada manusia lain selain Tuhan dapat memberikan hidup kekal. Itu perkataan Yesus langsung. Ya. Nah, itu aja dasar satu aja. Kemudian kalau kita mau bertolak lagi kepada Yohanes 14 ayat 6 ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup ya. Akulah jalan ya. Satu-satunya jalan. Kemudian dan ya, akumulasi. Kata dan itu akumulasi. Dan akulah jalan kebenaran. Kebenaran siapa yang kita tahu kebenaran? Hanya Allah yang punya kebenaran itu. Kemudian hidup, yang punya hidup hanya Allah. Dan tidak ada satupun orang dapat bertemu dengan Bapa. Maksudnya bertemu dengan dia, maksudnya gitu ya. Ya saya udah itu harus menjelaskan dengan rumusan Tritunggal, tapi terlalu lama kalau saya menjelaskan pakai rumusan Tritunggal. Kira-kira gitu. Jadi itu pegangan orang Kristen. Berdoa ya, tadi pemilik ini mengatakan Pak Robert muter-muter di situ. Topiknya atau pembicaranya cuma muter-muter di situ kok. Yesus Tuhan, Yesus juru selamat, Yesus utusan. Orang Kristen menganggap dia Tuhan. Nah, itu terus kan. Jadi ya itu terus yang saya harus berikan pemahaman bahwa orang Kristen nggak susah-susah, nggak perlu penguasa lain atau maha kuasa yang lain. Tuh cukup saja sama Yesus. Dia pemberi hidup kekal kok. Nah, terserah mau diterjemahkan itu pemberi hidup kekal itu siapa. Ya, yang kita pahami bersama adalah pemberi hidup kekal itu Tuhan sendiri atau Allah sendiri. Itu aja kalau kita renungkan, oh berani-beraninya seorang Yesus itu anak tukang kayu mengklaim dia pemberi hidup kekal. Kemudian kalau dibilang Yohanes 17 ayat 3, jangan kita baca langsung ke Yohanes 17 ayat 3. Kita baca dulu Yohanes 17 ayat 2. Di situ Yesus bilang, aku akan memberikan hidup kekal. Baru definisi daripada Yohanes 17 ayat 3 adalah definisi daripada Yohanes 17 ayat 2 adalah Yohanes 17 ayat 3. Itu definisi. Karena mau pengen tahu Yohanes 17 ayat 3 ada di
1 Yohanes 5 ayat 20. Kita bisa lihat Habis tuh waktunya Pak Robert yang diambil semua 6 menit sama Pak Robert. Oke. Ya. Lanjut Maaf. Bang Juma. Lanjut. Baik, banyak hal yang ingin saya sampaikan sini, Sensei. Yang pertama, saya ambil dari belakang gitu ya. Yesus mengatakan dengan mulutnya sendiri loh ya. Dengan mulutnya Yesus sendiri dia mengatakan apa? Di dalam Yohanes 5 nomor 36. Ini bukan kesaksian siapa-siapa, tapi kesaksian Yesus. Apa yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya, Bani Israel? Saya selalu berbicara kalau Yesus itu pasti muridnya adalah Bani Israel, bukan orang Indonesia, ya. Tetapi aku mempunyai satu kesaksian yang lebih penting, apalagi kesaksiannya Yesus, dia sendiri yang mengatakan dirinya. Aku mempunyai kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Kesaksian Yohanes tentang Yesus itu jauh lebih penting daripada kesaksian Yesus jauh lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Apalagi kalau hanya kesaksian Sensei. Sensei siapa? Yang memberikan narasi yang luar biasa terhadap utusan Tuhan. Melantiknya menjadi Tuhan dengan mujizat-mujizat yang Yesus punya. Yesus sendiri yang mengkanter Sensei. Jangankan Sensei, Yohanes pun dikanter. Aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Penting di sini dalam bahasa Yunani adalah megas. Maksudnya lebih kencang, lebih tinggi, lebih dahsyat daripada kesaksian Yohanes. Yaitu segala pekerjaan. Nah, segala pekerjaan ini ialah yang membuat Sensei tadi menuhankan dia. Bermujizat, membawa malaikat, mengutus nabi, apalagi mengutus Roh Kudus, apalagi membangkitkan orang mati, apalagi memberikan hidup yang kekal, apalagi membuat matahari menjadi 5, apalagi membuat kucing melahirkan gajah, apalagi membuat air menjadi anggur, apalagi membuat orang menjadi gila, apalagi pokoknya sebutkan. Tapi Yesus punya kesaksian lain. Apa yang dikatakan? Aku punya kesaksian yang lebih dahsyat daripada kesaksian orang-orang Kristen. Ya, saya anggap begitu. Karena orang Kristen bersaksi, Yesus itu Tuhan, Yesus itu ini. Sampai-sampai kesaksiannya itu mampu mereka bermujizat Kristen itu. Mampu mengusir setan Kristen itu. Mampu melakukan nubuatan Kristen. Kenapa? Kesaksiannya luar biasa terhadap Yesus. Tapi apalah daya, Yesus mengatakan, aku lebih memiliki kesaksian yang lebih dahsyat daripada kesaksian Yohanes. Apa itu? Bahwa semua pekerjaan yang diserahkan Tuhan kepadaku, Tuhan sama dengan Bapa, yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya, membangkitkan orang mati, membuat malaikat berdatangan, atau apapun itu, matahari terpecah menjadi 5, 7 dan seterusnya. Semua pekerjaan diserahkan Tuhan kepadaku supaya aku melaksanakannya. Dengarkan baik-baik. Pekerjaan itu jugalah yang kukerjakan sekarang. Dan itulah pekerjaan-pekerjaan yang memberi kesaksian tentang aku. Bahwa aku adalah utusan Bapa. Selesai. Kalau sehat akalnya, melihat apapun yang terjadi kepada Yesus, apa yang ada, membangkitkan orang mati, mengutus malaikat, membuat bumi menjadi 5, membuat matahari menjadi bubur, bahkan membuat laki-laki menjadi perempuan, perempuan menjadi laki-laki sekalipun, ternyata pekerjaan-pekerjaan itu hanya untuk membuktikan Yesus itu utusan Tuhan. Coba dicerna itu lagi. Ini kesaksian Yesus. Jadi kalau kami hanya mendengarkan kesaksian Sensei, kesaksian pendeta-pendeta, kesaksian gereja, kami tersenyum-senyum aja. Karena kami akan mengatakan, penyamar penyesat-penyesat inilah penjual-penjual Yesus, penyamar-penyamar ngaku-ngaku murid. Padahal Yesus mengatakan, ini loh kesaksianku, bahwa semua pekerjaan yang diserahkan Bapa untuk aku kerjakan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, berarti aku ini apa? Aku utusan. Nah sekarang yang menggelikan bagi saya adalah ketika sensei saya, guru saya ini mengatakan, percaya Yesus itu
adalah percaya terhadap dirinya sebagai utusan Tuhan. Kristen percaya itu. Kristen percaya Yesus itu utusan Tuhan. Mulut. Yes. Mulut yang mengatakan itu. Tapi apa endingnya kemudian? Apa endingnya? Kristen percaya Yesus itu utusan Tuhan. Yesus punya malaikat. Yesus punya, dia bisa memiliki apa? Dia mengutus malaikat, dia membangkitkan. Ujung-ujungnya dia jadi Tuhan ya di mata Kristen. Ujung-ujungnya pasti jadi Tuhan. Oh, dia utusan. Kristen mana yang tidak percaya Yesus itu utusan? Dia utusan. Tapi tengok setelah itu. Dia membangkitkan orang mati. Saya heran loh, kok dia bisa membangkitkan orang mati? Dia bisa bermujizat, dia bisa menjadi hakim dan seterusnya. Dia mengutus malaikat. Saya heran, siapa lagi kalau dia bukan Tuhan? Ujung-ujungnya dia Tuhan kan? Pasti. Ujung-ujungnya Tuhan. Berarti munafik. Mulut mengatakan utusan, tapi iman mengatakan dia Tuhan. Munafik. Sementara Yohanes menuliskan kesaksian Yesus. Ingat, malaikat juga punya apa? Iblis juga punya malaikat. Malah nanti iblis punya malaikat-malaikat yang akan berperang dengan malaikat-malaikat yang dipimpin oleh Mikail di surga. Kemudian yang terakhir, tolong dipahami, Yesus tidak pernah mengaku dirinya, aku adalah anak Allah. Saya boleh minta dalilnya satu aja, kalau ada. Saya berhenti menjadi apologet. Kecuali dalam kitab Yohanes, dia mengatakan dirinya sebagai anak Tuhan, tapi dia tidak mengklaim dirinya adalah anak Tuhan dalam perspektif Tuhan sebagaimana yang diimani oleh orang Kristen. Yesus hanya mengatakan anak Allah, anaknya. Anaknya mengutus anaknya. Dalam arti kata mengutus orang yang soleh. Anak dalam perspektif orang Yahudi berbeda dengan anak dalam perspektif orang Kristen. Anak Tuhan di dalam pemahaman orang Yahudi adalah orang yang taat berserah diri kepada Allah. Dalam Islam disebut orang soleh, kekasih Allah. Orang-orang yang soleh, orang yang intim. Baca Amsal 3, nomor 11, nomor 12. Ternyata yang disebut anak Tuhan, anak Allah, atau anak Allah di dalam agama Kristen adalah orang-orang saleh, orang-orang yang saleha, orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, yang intim mendengarkan didikan Tuhan. Jadi Kristen dikatakan anak Tuhan itu nggak cocok, karena Kristen itu adalah pembangkang aturan-aturan Tuhan. Sensei saya mengatakan Kristen itu enak, mereka tidak perlu susah-susah sini sujud di sana. Memang karena Kristen itu pembangkang. Kristen itu pembangkang. Semua aturan Tuhan dihabiskan kemudian menurut pengajaran Paulus, dan itu diikuti oleh Kristen. Efesus 2 nomor 15. Inilah dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Jadi kalau sensei mengatakan Kristen itu enak, ya emang enak, surganya di dunia kok. Galatia 5 nomor 1 sensei. Di situ rahasianya kenapa Kristen itu enak. Kita telah dibebaskan dari aturan-aturan. Kita telah dimerdekakan dari penghambaan. Oh memang. Jadi Kristen dengan, mohon maaf, dengan bidang peliharaan saya di rumah itu sama. Sama-sama tidak hidup di bawah perintah Tuhan, tapi dalam perintah Paulus. Mohon maaf saya harus mengatakan itu karena ini edukasi supaya kita sedikit bisa menggunakan akal. Jangan dipensiunkan akalnya itu. Akal diberi untuk dipakai, bukan untuk dipensiunkan. Itu kata kalimat terakhir dari saya. Jadi Yesus datang untuk dipercayai sebagai utusan Tuhan. Ingat Yohanes 5 nomor 36, kalau bisa ditulis tinta emas, taruh di dinding rumah, setiap bangun baca bahwa segala pekerjaan yang saya lakukan itu untuk membuktikan dia utusan Tuhan, bukan utusan setan. Demikian. Oke, saya kemana itu? Ya, dia udah angkat bendera itu, udah angkat bendera putih dia. Oh iya. Silakan. Oke. Halo. Bang Mikel, kemana aja? Ya lanjut dulu Bang Bos Meme, baru Bang Mikel, boleh. Oke, nanti saya lanjutkan dulu, nanti ditambahin oleh Pak Mikel ya. Ya boleh, silakan. Iya, jadi begini ya, kesaksian terbesar itu di Yohanes 1 ayat 18, yaitu ketika Yesus mengatakan bahwasan tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal yang duduk di pangkuan Bapa itu, dialah yang menyatakannya. Artinya di situ Yesus bersaksi tentang dirinya sendiri. Itu yang lebih penting. Karena memang di dalam kitab para nabi itu sangat ditegaskan bahwasan manusia tidak akan bisa melihat hakikat Tuhan.
Tuhan sendiri menegaskan kepada Musa, wahai Musa, engkau tidak akan bisa melihat aku. Jika engkau melihat aku, engkau akan mati. Di situ berbicara tentang hakikat Tuhan. Tetapi Yesus menyatakan hakikatnya kepada orang-orang dengan mengatakan bahwasan dialah menjadi saksi diri sendiri. Kesaksian yang terpenting itu adalah Yesus memberi kesaksian tentang dirinya sendiri kepada umat manusia. Itu adalah lebih penting. Berbicara tentang status anak Allah yang disematkan kepada Yesus itu berbeda dengan anak Allah yang disematkan kepada orang Israel. Orang Israel secara generalisasi, mereka itu tidak pernah turun dari surga, mereka tidak keluar dari Allah. Tetapi Yesus mempertegaskan dirinya di Yohanes 6, dia mengatakan bahwa aku telah keluar dari Allah. Aku telah turun dari surga. Yang bisa turun dari surga hanyalah Tuhan dan malaikat. Tetapi Yesus mendeklarasikan diri sebagai Tuhan. Pertama, dia menyamakan dirinya dengan Bapa. Yang kedua, dia mendeklarasikan diri sebagai Tuhan dengan memerintahkan kepada murid-muridnya untuk berdoa dan meminta segala sesuatu dalam nama Dia. Yohanes 16 ayat 26. Tetapi yang terpenting di sini dia mendeklarasikan diri sebagai Tuhan dengan dia mengkonfirmasikan di dalam Yohanes 14 ayat 14 dengan mengatakan bahwasan jikalau kamu berdoa dan meminta segala sesuatu dalam namaku, aku akan melakukan. Melakukan di sini dalam konteks apa? Mengabulkan segala permohonanmu. Kalau sudah dikatakan dia bisa mengabulkan segala permohonan umat manusia, dia adalah Tuhan, tidak ada lagi. Nabi tidak akan bisa mengabulkan permohonan manusia, tetapi hanya Tuhanlah satu-satunya yang bisa mengabulkan permohonan manusia. Jadi di sini sangat dijelaskan sekali bahwasan Yesus mendeklarasikan diri sebagai Tuhan. Tidak ada seorang nabi pun yang berani mengatakan bahwasan aku telah turun dari surga, aku telah keluar dari Allah, aku bisa mengabulkan permohonan-permohonan kalian. Tetapi Yesus mendeklarasikan sangat jelas dia adalah Tuhan. Saya sudah katakan dari tadi bahwasan umat muslim ini melihat Yesus dan Isa ini dari sudut pandang Al-Quran. Saya sudah katakan bahwasan jangan melihat Yesus daripada sudut pandang Al-Quran. Karena Al-Quran itu menjelaskan Isa itu tidak secara detail seperti yang dijelaskan oleh Alkitab. Yang dijelaskan di dalam Al-Quran adalah antikristus. Anda mau tahu bahwasan yang dijelaskan di dalam Al-Quran adalah antikristus? Di Matius 21 ataupun 22, Yesus mengatakan bahwasan hukum Taurat itu dia akan dibatalkan. Tetapi yang dijelaskan oleh seorang malaikat yang datang kepada Muhammad di dalam Gua Hira dengan mengatakan di Ali Imran 50, bahwasan Isa ataupun Yesus berkata begini, aku membenarkan Taurat yang datang sebelumku dan menghalalkan apa yang telah diharamkan untukmu. Di sini Yesus ataupun Isa yang kalian iman itu sebagai Yesus itu telah membatalkan hukum Taurat. Berarti antikristus itu adalah orang yang menyampaikan sebuah peristiwa itu berbeda dengan apa yang ada dalam Injil. Itulah antikristus. Kalau Anda mengambil kitabnya Yahudi untuk mendudukkan daripada kitab saudara, maka semua yang ada di dalam kitab saudara itu bukan firman Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah menyatakan diri langsung pada mereka. Anda mengambil bilangan 12 nomor 6. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diri. Menyatakan diri ini maksudnya bukan Tuhan itu yang langsung datang. Yada. Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Yesus itu tidak pernah kemudian Tuhan langsung kepada Yesus. Yesus itu hanya perantara. Baca kitab saudara. Kalau perlu dalam bahasa Yunani. Supaya Anda paham, Yesus itu tidak pernah bertemu Tuhan. Bapak, gak pernah. Dia hanya sebagai perantara Tuhan untuk menyampaikan firman kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen. Ingat, apabila ada nabi, maka aku Tuhan menyatakan diri kepada mereka. Iya dah. Anda belajar bahasa Ibrani kan? Oke. Tuhan akan memperkenalkan dirinya. Tuhan akan menyampaikan pengetahuan kepada nabinya. Bukan memperlihatkan wujudnya. Melalui penglihatan. Jadi nabi ini mendapatkan penglihatan, bukan yang dilihat itu adalah Tuhan. Tetapi tanda-tanda kekuasaan Tuhan yang datang kepada mereka. Malaikat yang datang kepada mereka. Bukan Tuhan yang datang kepada mereka. Dan Tuhan sendiri akan berbicara dalam mimpi para nabi-nabinya. Pahami itu. Yang kedua, kalau Anda mengatakan nabi itu tidak menerima firman dari malaikat, Anda pembohong, Anda pendusta. Anda belajar di mana? Baca Kisah Para Rasul 7. Tidak pernah Tuhan datang kepada Nabi Musa. Dan Nabi Musa itu adalah nabi.
Bahkan Harun juga nabi, adiknya, saudaranya. Bagaimana mungkin Anda punya pernyataan bahwa tidak ada nabi yang datang kepadanya malaikat, tapi Tuhan langsung? Anda keliru besar. Baca Kisah Para Rasul 7:1 perikop, bagaimana kemudian malaikat-malaikat itu selama 40 hari 40 malam silih berganti datang menyampaikan firman kepada Nabi Musa alaihissalam. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh para malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Ini yang diterima oleh Nabi Musa di atas gunung. Baca Kisah Para Rasul 7. Kitab sendiri tidak ngerti, itu bahaya. Jadi saya katakan kepada saudara, benar yang dikatakan oleh guru saya tadi, abang saya Bang Handi. Siapapun yang mempertuhankan Yesus, dialah antikristus. Kenapa? Yesus itu jangankan kepada Bani Israel, kepada setan, kepada iblis pun Yesus memerintahkan menyembah, agar mereka menyembah hanya kepada Tuhan yang ada di langit. Jadi kalau Anda justru mempertuhankan Yesus, berarti Anda lebih iblis daripada iblis. Dan memang sudah dikatakan oleh Yesus 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Iblislah yang menjadi bapakmu. Ini udah lebih 2 menit loh. Saya kan sendiri, Bang. Oke? Dia Bang Juma sendiri 6 menit waktu musik Kristen. Jadi kesimpulan bahwa segala yang dilakukan oleh Yesus berdasarkan mujizat-mujizatnya yang menyebabkan orang Kristen mempertuhankan dirinya menurut kesaksian Yesus, itu hanya sebagai alat pelengkap. Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Kan jadi nggak enak kalau saya ngajarin. Dia yang melakukan tanda-tanda, dia melakukan kekuatan, dia melakukan mujizat melalui perantaraan Yesus. Yesus ini apa? Kurir. Dia menyatakan kuasa Tuhan, dia menyatakan perkataan Tuhan, dia menyatakan mujizat Tuhan melalui dirinya. Makanya dikatakan, makananku adalah melakukan pekerjaan apa yang Bapa suruhkan. Perkataanku adalah aku menyampaikan apa yang Bapa perintahkan untuk aku katakan. Selesai. Ada kesaksianku yang lebih dahsyat daripada kesaksian Yohanes, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Kenapa utusan Bapa dituhankan? Kenapa? Karena Anda antikristus, Anda anti Yesus, Anda bukan pengikut, Anda adalah penyamar yang adalah serigala yang buas. Anda adalah serigala yang buas. Kenapa saya katakan serigala? Karena Anda mengajak manusia menyembah kepada sesama manusia, yang mana endingnya nanti kata Yesus, enyahlah daripada aku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Kemana perginya pembuat kejahatan menurut Yesus? Matius 13 nomor 50, dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Seperti itu saudara-saudara Kristen. Ingat, ini edukasi, Ya, oke. bukan kalah menang. Silakan. Damian sebentar, Damian. Oke, bro, saya duluan. Oh, silakan. Saya duluan aja bro, kalau bisa. Gini. Silakan. Jadi saya yang pertama tanggapi dulu ya masalah ulangan atau number 12 ayat 6. Kau bisa bacakan bahasa Ibrani-nya, ada verbo. Ada verbo itu artinya Tuhan berbicara langsung Sorry, kepadanya. saya ralat, bukan ulangan tapi bilangan. Belajar lagi. Iya. Ini bilangan bro, bilangan 12 ayat 6. Jadi yang salah Anda. Ada verbo, aku berbicara kepadanya. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku nabi, itu ayat yang tadi Anda kasih Kisah Para Rasul, malaikat menyaksikan gitu loh. Jadi bilangan 12 ayat 6 itu Tuhan sendiri yang langsung berbicara kepada seseorang itu dalam apa? Dalam penglihatan atau di dalam mimpi. Secara langsung. Kalau Anda katakan dari malaikat itu sudah bisa jadi nabi, maka konsekuensinya berarti apa? Kenapa di dalam Islam itu Maryam nggak dijadikan sebagai nabi? Biar jadilah bukan 25 nabi, tapi 26 nabi, karena Maryam juga bertemu menerima firman dari Jibril. Ya kan? Bahwa akan lahir seorang putra gitu kan. Nah, itu kan dia menerima firman, yang menyampaikan firman ini siapa? Allah lewat Jibril. Maryam juga menerima firman. Kenapa di dalam Islam itu Maryam tidak pernah diangkat jadi nabi? Itu kan lucu gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita gini loh, kawan-kawan muslim ini terlalu pede gitu loh. Mereka mengatakan bahwa kita orang Kristen mengangkat manusia jadi nabi, tapi mereka menuhankan Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Itu lebih parah lagi. Kenapa? Karena Keluaran 20 dikatakan apa? Jangan ada ilah-ilah lain di hadapanku.
Lo yihye leha Elohim aherim. Siapa sih Tuhannya Musa? Siapa sih Tuhannya Daud? Siapa sih Tuhannya Isa gitu kan? Tuhannya para nabi itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Musa katakan? Sema Israel Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Dengarlah hai Israel Yahweh Tuhan kita Yahweh Echad, bukan Allah Echad. Jadi kalau Anda bilang kalian Kristen menuhankan Tuhan yang dijadikan oleh manusia, loh, kalian yang menjadikan Tuhan, kalian yang menyembah Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Sejak kapan ada para nabi yang menyembah Allah selain Nabi Muhammad? Ayo, siapa? Sebutkan saja satu nabi di muka bumi ini yang menyembah Allah Subhanahu wa taala selain Muhammad. Kalau memang kalian enggak syirik. Kalau memang orang Islam ini kalian enggak syirik menyembah ilah lain. 1 Tawarik 16:26 dikatakan apa? Jangan ilah-ilah bangsa lain itu adalah berhala, tetapi YHWH yang menjadikan langit. Artinya bahwa Tuhan selain YHWH itu ya berhala. Allah, Krishna, semua Tuhan di muka bumi ini berhala. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa kami syirik, yang syirik itu Anda gitu loh. Kenapa? Karena Yeremia 25 ayat 6 dikatakan Mesias itu YHWH. Tapi Tuhan aneh itu nggak pernah diakui, kawan. Artinya apa? Kalau kita mengimani Yesus itu sebagai Mesias, karena Nabi Yeremia mengatakan Mesias itu Yahweh. Coba dibaca Yeremia 25, Yeremia 23 ayat 6. Dia disebut sebagai apa? YHWH Tzidkenu. YHWH keadilan kita. Artinya kita orang Kristen ini nggak menyembah berhala. Kita mengimani nubuatan Mesias itu siapa. Masalahnya kalian nggak mengetahui siapa Mesias. Kenapa? Karena kalian sudah menyembah ilah lain. Kalian sudah percaya kepada Nabi yang memberitakan firman lain. Saya kasih tahu sama kalian ya, tidak ada satupun nabi di muka bumi ini yang datang dan mengatakan firman Tuhan di Taurat itu sudah palsu. Kemudian datang membawa nama Tuhan baru, hukum-hukum baru, sejarah baru, dan kemudian kalian terima begitu saja. Tidak ada nabi. Makanya saya tantang untuk kalian semua di sini ya, untuk Bang Handi, Pak Suma, sebutkan satu saja nih nabi di muka bumi ini. Misalkan Salomo, Yesus, kemudian siapa lagi? Daud menyembah Allah. Tunjukin satu saja nabi di muka bumi ini yang menyembah Allah. Kalau ada, saya masuk Islam, silakan. Kalau ada satu nabi selain Muhammad yang menyembah Allah sebagai proper name, nama Tuhan yang disembah, saya masuk Islam hari ini, silakan. Bro Mehmet, tambahkan bro. Oke, siap. Jadi begini Bang Juma ya. Tuhannya Bang Juma ini sebenarnya kalau kita buka di dalam Alkitab ini setara dengan Musa sebenarnya. Di dalam kitabnya Musa itu diangkat sebagai Allah oleh Tuhannya kami yaitu YHWH. Maka Tuhan mengatakan bahwasan engkau akan menjadi Allah bagi Fir'aun. Jadi Allah ini kalau di dalam Alkitab ini setara dengan Tuhannya Bang Juma sebenarnya ini. Jadi kalau saya katakan levelnya memang jauh ini. Di dalam kitab kami bahwasan Musa diangkat menjadi Allah oleh Tuhan kami. Yang kedua, yang Anda harus pahami dulu bahwasan antikristus itu adalah pembangkang tentang apa yang sudah disampaikan oleh Yesus, itu adalah antikristus. Contoh begini ya, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk menyampaikan kepada orang-orang yang beriman bahwasan pada saatnya nanti kamu akan berdoa dan meminta segala sesuatu dalam namaku, maka aku akan mengabulkan. Pembangkang itu adalah orang yang tidak melakukan itu. Apakah orang Kristen melakukan atau tidak? Kami melakukan. Kami berdoa dan meminta segala sesuatu dalam nama Yesus. Ini yang kami lakukan. Artinya kami bukan antikristus. Antikristus yang kedua, ketika Yesus memberikan amanah agung kepada murid-muridnya untuk membaptis orang-orang, tetapi orang-orang yang menolak itu adalah antikristus. Mereka pembangkang apa yang disampaikan oleh Yesus. Antikristus adalah ketika Yesus mengatakan dia turun dari surga, tetapi mereka membangkang. Saya harus ulang sekali lagi bahwasan pembangkang itu akan mendapatkan kutukan. Maka Paulus mempertegas tadi bahwasan jika ada orang yang memberitakan Injil yang berbeda dengan apa yang kami beritakan kepada kalian, sekalipun dia malaikat, terkutuk dia. Maka orang yang terkutuk-kutuk ini adalah pembangkang tentang apa yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, lalu mereka membangkang. Orang yang tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus adalah terkutuk. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara bahwasan kekristenan itu menyembah kepada Yesus itu bukan atas kehendak kami sendiri, tetapi atas perintah Yesus. Karena Yesus mendeklarasikan diri sebagai Tuhan, maka kami menyembah dia. Malaikat sendiri mengatakan bahwasan dia adalah Tuhan. Lalu dia mempertegas lagi kepada murid-muridnya bahwasan sampaikanlah kepada mereka bahwasan pada saatnya nanti kamu akan berdoa dan meminta segala sesuatu dalam namaku, dan aku akan mengabulkan itu. Tidak ada nabi yang bisa mengabulkan doa manusia, tidak ada.
Kalian Ya. cari di Habis, dalam Bang. Alkitab. Habis ya? Waktunya Aduh, habis, sangat ya. kecewa sekali saya ya. Demian, Maaf. banyak demian. Ya, lanjut Oke. Gurunda. Baik. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dan itu perkataan Yesus mengabulkan, mintalah kepada Bapa. Bukan minta kepada aku, minta kepada Bapa dalam namaku. Kenapa demikian? Karena Yesus menginginkan Bani Israel menerima dirinya sebagai utusan Tuhan. Bani Israel menyembah Tuhan YHWH, tapi Bani Israel menolak Yesus. Maka Yesus memberikan syarat, menyembah kepada YHWH harus menerima aku sebagai utusannya. Pahami itu dulu. Yesus berkata seperti itu bukan kepada kalian Kristen. Oke? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Saudara Demian mengatakan mana nabi-nabi itu menyembah Allah. Saya pun boleh bertanya, mana nabi-nabi itu menyembah Yesus, anak Maria? Kecuali Nabi Paulus, Nabi Lukas, Nabi Markus, Nabi Yohanes, Nabi Petrus. Nabi-nabi Anda itu yang buatan orang-orang Romawi itu. Yang lucu, ketika Anda membawa Tuhannya Yahudi, Anda membuang Yesus. Itu lucu tuh. Bukti bahwa Yesus ini Tuhan palsu. Ketika Anda menjagokan Tuhan, yang Anda jagokan Tuhannya Yahudi. Bukan Anda jagokan Yesus. Kenapa Anda tidak menghantam saya dengan ketuhanan Yesus? Kenapa? Karena Yesus itu bukan Tuhan. Anda bawa Tuhannya Yahudi, kan malu. Tuhannya Yahudi jelas di dalam kitabnya orang Yahudi dikatakan Ramwanissa soken anwakados. Subhanahu wa ta'ala. Maha tinggi, maha suci. Yesus maha tinggi? Tidak. Yesus maha suci? Tidak. Berarti dia bukan Tuhannya orang Yahudi. Tapi Allah maha suci? Yes. Allah maha tinggi? Yes. Laisa kamitslihi syai'. Yes. Yeremia 10 nomor 6. Laisa kamitslihi syai'. Sembahan para nabi tidak serupa dengan apapun. Yes. Yesus serupa dengan tukang parkir. Mohon maaf. Apakah dia Tuhannya orang Yahudi? No. Kami masih waras untuk bisa memilih Tuhan yang benar. Itu kedua. Yang ketiga yang perlu saudara pahami, ketika Anda menarasikan Tuhan kami adalah bukan Tuhannya para nabi. Nah, nanti kamu akan ditampar oleh Paulus sendiri. Di dalam Roma 3, lalu dikatakan dalam Yosua 7 nomor 7, dan berkatalah Yosua, Tuhan Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan? Tuhan Allah yang disebutkan di situ. Tidak dikatakan Tuhan Yesus oleh Yosua. Anda mengatakan Eloh, Allah, yang jelas dikatakan di dalam terjemahan kitab Anda, ya Allah, bukan ya Yesus, ya Yahweh, atau ya Yehova, tidak, tapi Allah. Berarti Paulus mengatakan, bukankah Allah itu adalah Allah orang Yahudi saja, tetapi bukan, melainkan Allah itu adalah Tuhan seluruh bangsa-bangsa. Siapa kata? Paulus. Mazmur 141 nomor 8. Tetapi kepadamulah ya Allah. Tidak dikatakan ya Yesus. Ya Allah. Kenapa tidak keberatan penerjemah-penerjemah pertama ketika disebut nama Allah? Kenapa? Karena mereka tahu Allah itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu yang perlu saudara pahami. Apakah yang engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggalkan dengan tidak mempunyai anak. Ya Allah disebutkan. Roma 10 nomor 12. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua manusia, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Kata Paulus, tampar Paulus kalau Anda keberatan sama dia. Kisah Para Rasul 17 nomor 24. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Allah yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Tidak diam di dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah dia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan napas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Dengarkan baik-baik. Itu perkataan dalam kitab saudara. Tuhan yang benar itu tidak dilayani. Berbahagialah nenen
yang ditetein oleh Yesus. Wah, dilayani dia. Dia bukan Tuhan. Berhenti menjadi antikristus. Ini oleh-oleh dari Paulus buat saudara. Dikatakan di dalam kitab saudara, di dalam Roma 1 nomor 23. Ini oleh-oleh buat Demian dan juga saudara Kristen yang ada di sini. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Siapa kira-kira yang disindir oleh Yesus? Allah itu tidak fana, Allah itu tidak nampak, Allah itu bukan biologis, Allah itu bukan makhluk, Allah itu bukan manusia. Tetapi Anda kemudian menggantikan Allah itu dengan manusia. Siapa yang ditampar oleh Paulus di sini? Siapa? Demian dengan saudara Memebos. Jadi sekali lagi saya katakan, antikristus itu adalah orang yang mempertuhankan sesamanya manusia, yang hanyalah utusan. Ingat kesaksian Yesus, siapa Yesus menurut Yesus? Aku adalah utusan Bapa, utusan Tuhan. Jangan kau mempertuhankan utusan Tuhan. Karena dengan mempertuhankan utusan Tuhan, kata Yesus, enyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Demikian, silakan. Ya, Bro Meme, saya duluan ya. Jadi saya nggak jadi mualaf ya teman-teman ya. Ternyata tidak ada satupun nabi yang menyembah Allah. Ternyata Tuhan yang bernama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tantangan saya kepada Bang Suma karena nggak ada ayatnya dalam bahasa asli, sehingga saya nggak bisa mualaf. Karena ternyata nggak ada satupun nabi di muka bumi ini, ingat ya, nggak ada satupun nabi di muka bumi ini yang menyembah Allah selain Muhammad. Kenapa cuma Muhammad satu-satunya yang menyembah Allah? Kenapa nggak ada nabi yang lain? Semua nabi itu menyembah Yahweh. Kenapa cuma Muhammad yang nggak menyembah Allah, yang nggak menyembah Yahweh tapi menyembah Allah? Jawabannya sudah ada dalam Ulangan 18 ayat 20. Sebelum saya membacakannya, saya luruskan dulu argumen Bang Suma. Kata Allah itu yang dielai itu kan bahasa Ibrani-nya kan nggak ada, Yunani-nya kan juga nggak ada kata Allah. Bahasa aslinya kan nggak ada. Yesus aja nggak kenal sebutan yang namanya sebutan Allah itu, ya kan? Musa nggak kenal sebutan Allah itu. Nah, kata Allah di terjemahan Elah itu kan cuma sesembahan, setara dengan God atau ibaratnya Theos. Nah, itu artinya sesembahan, al-ilah, Allah. Nggak, bukan nama Tuhan di situ, dan itu pun hanyalah sebuah terjemahan. Jangan kemudian dicocok logi. Nah, pertanyaan saya itu karena nggak dijawab, maka saya nggak jadi mualaf karena ternyata nggak ada. Ulangan 18 ayat 20 kawan-kawan itu nubuatan. Apabila ada seorang nabi kemudian dia mengucapkan firman yang tidak diucapkan oleh Tuhan atau yang membawa nama ilah lain, maka nabi itu harus mati. Ingat ya, nabi itu dia membawa nama Tuhan lain. Coba kamu sebutkan satu nabi di muka bumi ini yang bawa nama Tuhan lain selain Muhammad. Sebutkan saya saja siapa namanya? Ayub ke, Daud ke, Musa ke. Bahkan ketika orang-orang Yahudi bertanya kepada Yesus, hukum mana yang terutama, apa kata Yesus? Sema Israel Yahweh Elohim Yahweh Echad. Yesus pun tidak melakukan demikian. Nah, kalau kita ngomong masalah ketuhanan Yesus itu diakui. Tadi kan Bang Suma nanya kan, nabi siapa sih yang menyembah Yesus? Jawabannya, Nabi Yesaya sama Nabi Yeremia. Yeremia 23 ayat 6, coba Anda buka mata Anda lebar-lebar tuh. Yeremia 23 ayat 5 sampai 6. Nabi Yeremia katakan apa? Mesias itu, tunas Daud itu adalah Yahweh Sidkenu, Tuhan keadilan kita. Nabi Yeremia mengakui ketuhanan dari sang Mesias, tapi Tuhan Anda nggak pernah diakui. Nabi Anda nggak pernah diakui oleh Nabi Yeremia, Nabi Yesaya, oleh Nabi Daud, oleh Nabi Musa, oleh Nabi Adam, oleh Nabi Nuh. Jadi Tuhan Anda itu baru muncul di abad ke-7, kawan. Jadi orang-orang baru menyembah Allah itu baru ketika adanya Muhammad. Tanpa Muhammad Allah nggak ada. Ingat ya, kalau tanpa Nabi Muhammad Allah itu nggak ada, kawan-kawan. Karena adanya Nabi Muhammad baru adanya Allah. Coba ada nggak Muslim yang bisa buktikan ke kita semua di sini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah eksis sebelum zaman baginda? Ada nggak? Saya tantang untuk seluruh orang Islam di dunia, buktikan Allah Subhanahu Wa Taala sudah eksis sebelum zaman Muhammad. Ayo. Siapa yang berani? Tunjukin saya bukti artefak, penelitian, naskah-naskah kuno Allah Subhanahu Wa Taala sudah eksis sebelum zaman baginda. Silakan. Kemudian kita ngomong masalah Tuhan ya kawan-kawan. Sekarang kita buktikan apakah Allah itu sama seperti Yahweh ya. Kita buktikan ya dari segi nama berbeda. Yesaya 42 ayat 8.
Tuhan berfirman, Ani yotefafi husemi, aku Yahweh, itulah namaku. Ya, nah, sedangkan dalam Quran, kul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu esa. Segi nama aja udah berbeda. Kemudian kita lihat dalam Torahnya Musa, Beresit 1 ayat 2. Vehaaretz haita tohu fafohu behosek alpenete hom feruach. Feruach dalam tafsiran Rasi, tafsiran Yahudi mengatakan bahwa itu the spirit of God. Jadi roh Tuhan sendiri. Artinya dalam Yahudi Tuhan itu roh. Yohanes 4:22 Yesus berkata, Allah itu adalah roh, ilah itu adalah roh. Baik perjanjian lama, perjanjian baru mengatakan ilah itu eksistensinya adalah ruah. Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu bukan ruah, kawan-kawan. Jadi oh ya, dari segi nama itu berbeda. Ya, satu Yahweh, satu Allah. Kemudian dari eksistensi Allah itu bukan roh. Kemudian kalau kita baca perjanjian lama, Yahweh itu dipanggil sebagai Bapa gitu. Allah Subhanahu wa taala itu nggak pernah dipanggil sebagai Bapa. Jadi kalau dibilang bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Yahweh itu sama, cobalah teman-teman baca Alkitab gitu loh. Ciri-ciri Tuhan Yahweh dan Allah Subhanahu wa taala itu berbeda gitu kawan-kawan. Jadi lucu sekali kalau kita sangkut pautkan. Saya mau baca nubuatan aja nih. Biar Bang Suma ini nggak pede gitu loh. Kita baca ya. Ini nubuatan kepada Nabi Anda nih. Ulangan 13 ayat 1 sampai 3. Musa berkata begini, ini nubuatan ya. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpin dan ia memberitakan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi dan ia membujuk, mari kita mengikuti ilah lain. Ingat ya, dia membujuk kita. Mari kita ikuti Tuhan lain yang tidak kau kenal, yang tidak orang-orang Yahudi kenal. Itulah kenapa orang Yahudi nggak mau menerima Islam. Orang-orang Yahudi nggak mau menerima Muhammad karena Muhammad membawa nama ilah lain. Dan mari kita berbakti kepadanya. Janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpin itu, sebab Tuhan Yahweh, Tuhanmu mencobai kamu untuk mengetahui apakah kau sungguh-sungguh mengasihi Yahweh Tuhanmu. Jelas. Nah, kemudian Mazmur 147. Ya, saya pakai waktunya Bro Meme dikit aja ya. Saya pakai waktunya Bro Meme sedikit aja ya. Boleh nggak Bro Meme? Udah 6 menit. Bro Meme boleh nggak dikit aja waktunya? Enggak, waktunya udah habis tuh. Waktu kita udah habis. Waktunya udah habis kamu Demia. Dua-duanya. Waktu Kristen udah habis ya. Silakan Bruno. Kok kita ya udah pakai time aja lah, pakai time biar seru. Udah nih, aku udah di waktu nama aku 6 menit. Oh, gitu ya. Oke. Iya, kita saksikan teman-teman. Jadi penyamar-penyamar ini mencoba menabrakkan antara Tuhan kita ya, yang maha suci lagi maha tinggi, hanya oleh karena satu bahasa Ibrani, satu bahasa Arab. Itulah orang yang licik gitu ya, cerdik seperti ular. Ular itu identik dengan iblis. Kenapa enggak Yesus yang dipakai untuk melawan Allah? Ada apa? Kenapa Yesus disembunyikan, diumpetin? Kalau berbicara mengenai Tuhan, yang dipakai Tuhannya orang Yahudi. Nah, inilah dia. Nah, kemudian saya ingin bertanya kepada saudara Demian, tolong nanti dijawab. Di dalam kitabnya orang Yahudi dikatakan bahwa Tuhan kemudian berkata, wa era el Abraham el Yisak wa el Yakob ba el Sadai usami yothe pafi lo naudati lahem. Coba, Tuhan tidak memperkenalkan namanya kepada Abraham, Ishak dan Yakub katanya. Tapi bohong. Kalau memang nama Tuhan yang sebenar-benarnya itu adalah Yod-He-Vav-He, berarti Abraham tidak pernah memanggil nama Tuhan itu dong. Kenapa? Tuhan mengatakan, aku belum mengatakan, aku belum memperkenalkan, aku belum menyatakan namaku itu kepada Abraham. Hayo. Lalu Abraham memanggil nama Tuhan dengan panggilan apa? Cuplis, Toples, Deborah, Sangkuriang, atau apa? Abraham ketika memanggil Tuhan dengan sebutan apa? Coba. Ini pertanyaan, wajib hukumnya Anda jawab. Supaya Anda jangan terlalu euforia mengambil Tuhannya orang Yahudi yang bukan Tuhan Anda. Mengambil nama Tuhan lain. Begitu Paulus datang, muncul nama Tuhan lain bernama Yesus Kristus. Apakah orang Yahudi percaya? Tidak. Ketika Anda membawa Yeremia, ilah-ilah lain, bukan Allah-Allah lain. Anda belajar dari mana? Ilah-ilah lain.
sembahan-sembahan lain. Apakah ketika kemudian Yeremia menerima pernyataan Tuhan, Allah juga sudah berfirman kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW? Tidak. Yang menyatakan diri sebagai Tuhan pada masa Yeremia Tuhan menyatakan diri kepada Yeremia adalah dewa Molok. M-O-L-O-K-H. Molok. Yang menerima persembahan darah manusia. Kan jadi nggak enak kalau kayak gini. Lalu siapa yang meneruskan persembahan dewa Molok? Islam. Islam gitu. Yang mempersembahkan dewa manusia, darah manusia, daging manusia, dimakan, diminum. Apakah ilah ini? Ilah-ilah yang diajarkan kepada Yeremia ini kelak akan minta darah manusia, akan minta daging manusia? Nggak mungkin. Ketika Tuhan berkarya kepada Bani Israel, emang Tuhan tidak berkarya kepada Bani Ismail. Tapi ketika Tuhan sudah menutup firman-Nya kepada Bani Israel, barulah Tuhan berfirman kepada Bani Ismail, kerajaan akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada mereka yang punya hak. Kejadian 49 nomor 10. Tongkat kerajaan tidak akan berpindah, pemerintahan tidak akan beranjak dari kakinya sebelum dia yang berhak datang. Siapa yang datang? Paulus. Jadi saudara demikian, PR Anda adalah Abraham memanggil nama Tuhan itu dengan panggilan apa? Jawab. Anda boleh mau kemanapun perginya, di kitab manapun Anda boleh cari. Tunjukkan kepada saya. Begitu Tuhan mengatakan, aku belum menyatakan, wahai Musa, aku belum menyatakan namaku kepada Abraham. Lalu Abraham ketika berjumpa dengan Tuhan, dia panggil dengan panggilan apa? Toples, Cuplis, Deborah, Memebos, Paulus, atau siapa? Itu PR buat Anda. Anda boleh nggak jawab sekarang, mungkin 500 tahun kemudian baru bisa jawab. Silakan. Saya dulu Damian ya. Boleh saya duluan bro, soalnya kan narasi dia kan. Ya, silakan. Ya. Saya jawab kemudian saya tanggapi ya, biar kita fair gitu. Gini teman-teman. Kejadian 13 ayat 4 ini saya bacakan ya. Assalamualaikum dulu dong. Aduh ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kawan-kawan. Hehe. Oke. Kejadian 13 ayat 4. Ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama YHWH. Kejadian 13 ayat 4. Mau baca Ibraninya enggak? Enggak usah. Kemudian saya jawab dulu ya. Bang Suma tadi nggak bisa jawab. Siapa nabi yang menyembah Allah? Ternyata nggak bisa jawab kan, nggak ada. Nggak ada satupun nabi yang menyembah Allah. Kemudian pertanyaan saya yang kedua, buktikan bahwa Allah sudah eksis sebelum zaman baginda, sebelum zaman Rasulullah. Itu pun nggak bisa jawab. Ya kan? Coba tunjukin satu bukti Allah Subhanahu wa taala sudah eksis sebelum zaman baginda, nggak bisa jawab juga. Nah, tadi kita Bang Suma kan kutip Dewa Molok. Dewa Molok itu dia sudah eksis pada abad 9 sebelum Masehi. Artinya bahwa Dewa Molok ini lebih duluan eksis daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala itu baru muncul di abad ke-7. Sedangkan Dewa Molok sudah ada sebelum Masehi, lebih hebat Dewa Molok. Kemudian saya tanggapi masalah Ismail, teman-teman. Mazmur 147 ayat 19-20, firman Tuhan hanya diberitakan kepada Yakub Israel, dan dia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Di dalam Torah dikatakan Ismail itu adalah pembangkang, dia akan melawan setiap saudaranya. Itu ada dalam Torah, nanti saya tunjukin ayatnya. Kemudian dalam Mazmur 83, keturunan Ismail itu melawan bangsa Israel, umat, melawan Daud. Silakan dibaca Mazmur 83. Orang-orang Ismail, orang Hagar, orang Edom, mereka melawan umat yang diurapi oleh Tuhan. Jadi keturunan Ismail itu dikatakan dalam Mazmur Daud sendiri bahwa mereka itu melawan umat Tuhan. 1 Tawarik 16:26 1 Tawarik 16:26, ilah-ilah bangsa lain itu adalah berhala. Nah, di zaman itu hanya bangsa Israel yang mengenal Tuhan. Keturunan Ismail ini adalah penyembah berhala. Buktinya apa? Ketika Muhammad dilantik jadi nabi, nggak tahu dilantik sama siapa, itu dia menghantam yang namanya berhala-berhala di dalam Ka'bah. Ya kan, kemudian sisakan yang namanya Hajar Aswad dan mungkin beberapa I don't know.
Nah, jadi artinya bahwa memang keturunan Ismail ini ya penyembah berhala. Perjanjian Tuhan itu hanya kepada siapa? Yakub. Anak perjanjian itu kepada Yakub, Kejadian 17. Itulah kenapa keturunan Ismail ini enggak disebut sebagai keturunan Abraham, kawan-kawan. Ya, Ismail itu disebut sebagai keturunan siapa? Keturunan Hagar, itu ada ayatnya, teman-teman. Jadi enggak, perjanjian Tuhan itu enggak pernah sama Ismail. Jadi kalau ada nabi dari keturunan Ismail, ya itu sudah pasti nabi palsu, teman-teman. Jadi nggak usah cocok logi ya, nggak usah cocok logi. Kemudian kita ngomong masalah ketuhanan Yesus. Saya tanggapi pernyataan Bang Suma satu persatu ya. Saya sudah kasih nubuatannya. Yesus itu dia sebagai sang Mesias, dia datang menggenapi nubuatan Yesaya 9 ayat 5. Tafsiran siapa Rambam pun mengatakan itu kepada Mesias. Dan dikatakan bahwa Mesias itu adalah Tuhan. Bahkan Rambam mengatakan dia punya 6 gelar ilahi. Itu kata Rambam tuh. Nah, kemudian di Yeremia 23 ayat 6, Mesias itu secara eksplisit disebut sebagai Yahweh Tzidkenu. Artinya bahwa dari perjanjian lama sebelum Yesus datang, para nabi sudah mengakui Mesias itu ilahi. Nah, itulah kenapa ketika Yesus lahir, malaikat berkata kepada Yusuf bahwa engkau akan memberikan nama kepada anak itu Yesua. Yesua itu apa? Yesua itu artinya Yahweh menyelamatkan. Artinya bahwa kita orang Kristen itu nggak pernah menyembah ilah lain. Yang menyembah ilah lain itu adalah Islam. Siapa ilah lain itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal di Torah sendiri Musa sudah berseru, Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Yahweh itu cuma satu, namanya cuma satu. Kemudian ulangan Keluaran 20, jangan ada ilah-ilah lain di hadapanku. Lo yehelecha Elohim akhirim alpanai. Kalian Muslim malah menyembah ilah lain. Aduh, kacau sekali. Jadi yang syirik, yang penyembah berhala, yang menyembah ilah lain, itu kalian ini. Karena para nabi itu nggak pernah menyembah Tuhan kalian loh. Siapa nabi? Makanya kan saya beri catatan. Dari tadi nggak bisa jawab kawan-kawan ini. Oke, silakan. Oke, 2 menit lagi. Saya terakhir ya. Saya kasih ayat nih buat Bang Suma nih. Jadi yang Keluaran 3 ayat 6 ayat 3 itu belum menyatakan namanya dengan kemuliaannya. Itu maksudnya. Baca ayat 5-nya, bro. Nih saya bacakan ya, Keluaran 3 ayat 15 nih. Itu bos meme mau nggak dikasih ngomong kamu, Demian. Oke, terakhir Bang, terakhir. Saya biar menggugurkan Tuhannya Bang Suma nih. Ini firman Tuhan kepada Musa. Vayomer ot Elohim el Moshe, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Koh tomar el bene Israel, katakanlah kepada orang Israel, Yahweh Elohe avotechem. Yahweh Tuhan nenek moyangmu, Elohe Abraham, Tuhan Abraham, Elohe Yitzhak, Tuhan Ishak, Elohe Yakov. Tuhan Yakub, Selahani Alechem, telah mengutus aku kepadamu. Seh Shemi Leolam, itulah namaku untuk selama-lamanya. Itulah namaku untuk selama-lamanya. Vese Sikri Ledordor, dan itulah peringatanku untuk seluruh generasi atau generation. Artinya bahwa nama Tuhan itu akan disebutkan untuk seluruh generasi dan untuk selama-lamanya. Haulam. Haulam itu untuk selama-lamanya. Artinya apa? Nama Tuhan itu dia tidak berubah dari zaman Adam sampai kiamat. Nah, muncul ada Tuhan yang namanya berubah, namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Tuhan berfirman kepada Musa di Kejadian 3:15, namanya kekal, namanya untuk selama-lamanya. Artinya bahwa klaim Allah sebagai Tuhan yang menyamai Yahweh itu gugur, kawan-kawan. Silakan bro ini. Lanjut. Iya, jadi saya tambahkan 1 menit, Bos Meme, 1 menit. Nggak apa-apa. Jadi begini ya, ketika teman-teman Muslim ini mensejajarkan Tuhannya para nabi dengan Tuhannya teman-teman Muslim itu tidak lolos uji. Tuhannya para nabi yang terkonfirmasi di dalam Alkitab itu, kenapa dinyatakan lulus uji? Karena dia bisa berekstensi, menunjukkan kemahakuasaan kepada ciptaannya. Itulah yang disebut Tuhan yang benar. Kalau Anda mengkorelasikan antara Tuhan para nabi yang terkonfirmasi dalam Alkitab dengan Al-Quran, Tuhan Anda tidak lolos uji, bro. Apa ekstensi Tuhan yang Anda iman? Nggak ada, kosong. Saya sudah katakan dari kemarin bahwasan mengimani Tuhan yang tidak bisa berekstensi adalah mengimani Tuhan hasil imajinasi manusia. Saya memberikan salah satu ayat kepada kalian ketika di zaman Elia menantang kepada nabi-nabinya Dewa Baal. Mereka mengaku bahwasan Dewa Baalnya adalah Tuhan yang Maha Kuasa, sangat dahsyat. Elia menantang mereka, bawa 400 nabi kalian datang kepada saya menantang. Elia menantang, di situ gugur mereka. Nah, kalian ini habis ya.
Iya, kita lihat bagaimana Kecewa kali saya hancur. bagaimana Kristen ini membawa Tuhannya Yahudi gitu ya. Tidak berani membawa Tuhan yang dikatakan di dalam Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati katanya. Untuk supaya menjadi Tuhan. Kenapa enggak bawa Tuhannya ya? Kenapa Tuhannya orang Yahudi yang dibawa? Lucu kan? Sementara Tuhannya orang Yahudi itu Subhanahu wa ta'ala. Tuhannya orang Yahudi itu maha suci, maha tinggi. Kristen gugur. Dan yang penting Anda harus pahami adalah umat Islam itu datang 600 tahun kemudian. Ketika kemudian orang Yahudi ini tidak mempertuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka memahami bahwa yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Tuhan yang sama. Mereka cuma tidak menerima Rasulullah sebagai nabi, tapi mereka sadar Tuhan yang datang kepada Rasulullah adalah Tuhan yang sama. Pembuktiannya kita lihat, orang Yahudi hari ini ketika mau beribadah, mereka cari masjid bukan cari gereja. Harusnya Kristen yang lahir abad pertama, konon katanya dari Yahudi, mereka harusnya menjadi Kristen, menyembah Yesus. Kenapa Tuhan Yesus kalian itu diumpetin? Kenapa? Malu. Malu? Karena Tuhannya Yahudi tidak pernah disunat? Malu? Tuhannya Yahudi tidak pernah minum cucu? Tuhannya Yahudi tidak pernah menjadi mayat? Coba kita lihat Roma 14 nomor 9. Kita lihat ya. Sebab untuk itulah Yesus Tuhannya Kristen telah mati dan hidup kembali supaya Yesus menjadi Tuhan. Kenapa Anda tidak membawa Tuhan Anda yang berasal dari mantan mayat ini? Saudara-saudara, kenapa Anda menghantamkan Tuhannya Yahudi kepada Tuhan kami sementara Tuhan kami itu adalah sama? Rabbus samawati wal ard. Tuhan kami sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dia menciptakan alam semesta. Pada saat proses penciptaan gak ada yang menyaksikan. Anda membaca dari kitabnya orang Yahudi kan? Apakah ada yang menyaksikan Elohim membuat alam semesta? Gak ada. Seketika datang kepada Nabi Musa pemberitaannya. Begitu juga di kami. Seketika datang pemberitaannya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian ketika saudara hanya menyerang Nabi Ismail menggunakan kitabnya orang Yahudi. Tapi Anda lupa, orang-orang Yahudi tidak mengakui kalian. Orang-orang Yahudi tidak mengakui Yesus. Harusnya malu gitu loh. Saya kalau jadi Anda malu. Yang nempel di kitabnya Yahudi di kitab Anda, yang nempel katanya menjelma adalah Tuhannya Yahudi menjadi Yesusnya Anda, tapi Anda tidak berani menarasikan itu. Pertanyaan saya tadi kepada saudara Demian, dengarkan. Ketika Tuhan mengatakan kepada Abraham bahwa dia menyatakan diri kepada Abraham, kepada Yisha dan juga Wa'el Yaqub, Ba'el Saddai Usabi, Yod-He-Vav. Pertanyaan saya, Abraham memanggil nama Tuhan dengan panggilan apa? Anda mengatakan YHWH. Berarti YHWH itu bukan nama Tuhan. YHWH itu gelar. Kenapa? Karena Abraham telah memanggil nama itu di dalam kitabnya orang Yahudi itu sendiri. Wa yomer Abraham Adonai Yod-He-Vav. Apa itu maksudnya? Apa itu artinya? Artinya bahwasanya dapat apa ini? bikin kaget aja. Itu artinya bahwasanya Abraham telah mengenal nama Yod-He-Vav. Tetapi nama pribadi Tuhan belum dinyatakan kepada mereka. Aku telah menyatakan diriku, tapi nama aku tidak aku nyatakan kepada mereka. Siapa bilang kemuliaan Tuhan sudah tidak dinyatakan kepada Abraham? Siapa bilang? Justru kemuliaan itu mula-mula datang kepada Abraham, bapak para nabi. Kemuliaan itu datang kepada Abraham. Jadi nama Yod-He-Vav itu bukan nama pribadi Tuhan, itu adalah gelar Tuhan. Anda mengatakan itu adalah namanya adalah Yesus. Oh, saya katakan kepada Anda, kepala Anda gimpe. Pertama kali yang mendapatkan gelar nama Yesua itu bukan Yesus Tuhan Anda.
Yosua bin Nun. Berarti Yosua bin Nun itu Tuhan, gitu. Waduh, parah ini. Terus saudara Debian, Anda mengatakan bahwa Dewa Molok itu ada di abad 9 sebelum Masehi. Berarti kena ke Anda. Kenanya ke Anda. Kenapa? Pada abad 1 muncul prosesi persembahan darah dan daging manusia untuk Molok. M-O-L-O-K-H, Molok. Sementara kami, mana ada mempersembahkan persembahan yang sama dengan ilah-ilah Molok, yang dipenuhankan Molok. Ilah lain itu adalah Molok. Persembahan kepada Molok beda dengan persembahan kepada Tuhan. Imamat 1 nomor 2, persembahkanlah hewan kurban kepada Tuhan. Al-Quran Hajj ayat 34, persembahkan hewan sebagai kurban. Tuhan kami sama kan? Kurbannya juga sama. Lah kalian, kurbannya manusia. Kepada siapa? Ilah lain. Siapa itu? Malaka. Malaka. Itu namanya Tuhan yang dipersembahkan darah. Oke? Nah, sekarang Anda sudah mengakui, oh, Abraham memanggil nama Tuhan dengan kata Yod-He-Vav-He. Berarti nama Tuhan itu bukan Yod-He-Vav-He, itu cuma gelar. Gelar Tuhan. Gelar Tuhan adalah Yod-He-Vav-He. Itu gelar Tuhan. Tapi nama Tuhan itu adalah Allah. Makanya kitabmu di terjemahan pertama kali itu munculnya Allah. Bukan Yod-He-Vav-He, bukan Yahweh, bukan Yesus, tapi Allah. Diterangkan di kitabnya orang Yahudi, sekali saya katakan, Yesaya 57 nomor 15, Yesaya 5 nomor 16. Apa yang dikatakan di sana? Tuhan itu maha suci, maha tinggi. Sama berarti Tuhan kami, maha suci, maha tinggi, subhanahu wa ta'ala. Bukan terkutuk. Tuhannya siapa yang terkutuk? Tuhannya Kristen. Tuhannya Yahudi terkutuk? Tidak. Tuhan kami maha suci, maha tinggi. Itu yang perlu saudara pahami dengan baik.